Ketika muncul nama Greenland dalam berita internasional, biasanya yang terbayang adalah hamparan es yang luas, lanskap dingin, dan populasi yang sangat kecil. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, Greenland telah berubah menjadi topik yang sangat panas. Salah satu penyebabnya adalah pernyataan mengejutkan dari Donald Trump yang secara terang-terangan mengisyaratkan niat untuk merebut pulau tersebut dari Denmark. Trump menyatakan bahwa Greenland adalah tempat yang sangat menarik secara strategis dan penting bagi Amerika Serikat. Ini membuat banyak pihak terkejut dan sekaligus mempertanyakan terkait motif di balik pernyataan tersebut. Tidak hanya itu, Trump bahkan menyebut bahwa tarif impor terhadap Denmark akan menjadi alat tekan jika negara itu tidak setuju menyerahkan kekuasaan atas Greenland. Di saat yang sama, survei menunjukkan bahwa sebagian warga Greenland sendiri merasa tertarik dengan gagasan menjadi bagian dari negeri Paman Sam. Dari sudut pandang geopolitik, Greenland adalah tambang emas yang belum digali sepenuhnya, yang secara harfiah, Greenland menyimpan kekayaan berupa mineral, logam tanah jarang, hingga cadangan minyak dan gas bumi. Secara geografis, letaknya yang strategis di kawasan Arktik menjadikannya rebutan dalam persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Namun, lebih dari sekedar permainan kekuatan global, Greenland juga menjadi simbol masa depan. Perubahan iklim yang mencairkan lapisan es telah membuka peluang ekonomi baru sekaligus tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan segala potensinya, Greenland tidak hanya menjadi wilayah yang diperebutkan, tetapi juga salah satu titik krusial dalam percaturan geopolitik. Untuk memahami daya tarik dari Greenland, kita perlu memulai pembahasan dari akar, hingga kemudian kita dapat menemukan apa-apa yang menarik dari Greenland sehingga pulau ini sangat layak diperebutkan. Greenland adalah salah satu tempat paling unik di muka bumi. Dengan luas mencapai 2,2 juta kilometer persegi, yang berarti setara dengan 6 kali ukuran Jerman, Greenland memiliki gelar sebagai pulau terbesar di dunia. Meski ukurannya sangat besar, populasinya justru sangat kecil. Hanya sekitar 56.000 orang yang tinggal di tempat ini, membuat Greenland menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Sebagian besar penduduk Greenland adalah orang Inuit, keturunan asli yang telah tinggal di kawasan dingin ini selama ribuan tahun. Sekitar 80% wilayah Greenland tertutup oleh lapisan es yang tebal, sehingga sebagian besar penduduknya tinggal di pesisir barat dan selatan yang lebih hangat. Kota Nuuk, ibu kota Greenland, adalah rumah bagi lebih dari sepertiga populasinya. Dan meskipun kecil, Nuuk adalah pusat pemerintahan, budaya, serta ekonomi di pulau ini. Secara historis, Greenland adalah koloni Denmark yang telah berada di bawah kendali negara tersebut selama berabad-abad. Namun, hubungan antara Greenland dan Denmark telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 1979, Denmark memberikan status otonomi kepada Greenland, yang memungkinkan pulau ini mengelola sebagian besar urusannya sendiri. 10 tahun kemudian, undang-undang pemerintahan sendiri ditetapkan, memberikan kontrol yang lebih besar kepada Greenland atas sumber daya alam dan kebijakan dalam negeri. Kendati demikian, Denmark tetap bertanggung jawab atas urusan luar negeri serta pertahanan Greenland. Hubungan ini menciptakan situasi yang unik, yang berarti bahwa Greenland adalah bagian dari kerajaan Denmark, tetapi di sisi lain memiliki pemerintahan tersendiri yang mengelola sebagian besar aspek domestiknya. Maka, keinginan Greenland untuk merdeka sepenuhnya dari Denmark terus tumbuh, terutama karena sumber daya alam yang melimpah dianggap sebagai kunci untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pada tahun 2008, sebuah referendum menunjukkan bahwa 75% penduduk Greenland mendukung peningkatan otonomi dari Denmark, yang hal ini menandai langkah besar menuju potensi kemerdekaan di masa depan. Salah satu daya tarik terbesar Greenland adalah kekayaan alamnya.
Pulau ini memiliki deposit emas, perak, tembaga, uranium, dan mineral tanah jarang yang menjadi komponen penting dalam teknologi modern seperti ponsel, baterai, dan kendaraan listrik. Selain itu, Greenland diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas besar di perairan sekitarnya, yang hingga kini belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, eksploitasi sumber daya ini tidaklah mudah. Lapisan es yang tebal dan kondisi lingkungan yang ekstrim membuat eksplorasi dan penambangan menjadi tantangan besar. Selain itu, ada tekanan internasional untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi di Greenland tidak merusak lingkungan yang rapuh. Hal ini menciptakan dilema antara potensi ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian ekosistem Arktik. Ironisnya, perubahan iklim memberikan dampak besar pada masa depan Greenland. Pemanasan global telah menyebabkan lapisan es mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, ini membuka peluang baru untuk eksplorasi sumber daya serta jalur perdagangan laut yang sebelumnya tertutup es. Di sisi lain, pencairan es menyebabkan kenaikan permukaan laut yang mengancam negara-negara pesisir di seluruh dunia. Dengan demikian, Greenland berada di persimpangan yang sulit. Haruskah mereka memanfaatkan peluang ekonomi dari perubahan iklim, ataukah mereka memimpin upaya global untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Selain nilai kekayaannya, ketika berbicara tentang Greenland, letaknya yang unik di peta dunia menjadikannya sebagai salah satu wilayah paling strategis secara geopolitik. Terletak di antara Amerika Utara dan Eropa, Greenland menjadi jalur penting yang menghubungkan dua benua ini. Namun, daya tarik strategis Greenland tidak hanya terletak pada posisinya, tetapi juga pada perannya di kawasan Arktik yang semakin relevan dalam percaturan geopolitik modern. Salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat begitu tertarik pada Greenland adalah karena nilainya sebagai aset pertahanan. Sejak Perang Dunia II, Greenland telah menjadi bagian penting dari strategi militer Amerika. Pangkalan Udara Thule yang terletak di ujung barat Laut Greenland adalah salah satu instalasi militer utama Amerika Serikat di kawasan Arktik. Pangkalan ini memainkan peran kunci dalam sistem peringatan dini rudal balistik Amerika, terutama karena rute terpendek dari Eropa ke Amerika Utara melewati Greenland. Selain itu, pencairan es di kawasan Arktik akibat pemanasan global telah membuka jalur laut baru yang sebelumnya tertutup. Jalur ini tidak hanya mempersingkat rute perdagangan global, tetapi juga berpotensi menjadi koridor strategis bagi kapal-kapal militer. Maka, dengan kontrol atas Greenland, Amerika Serikat akan mendapatkan akses lebih besar untuk memantau aktivitas di kawasan tersebut, terutama yang melibatkan Rusia dan Cina. Kawasan Arktik telah menjadi arena persaingan antara negara-negara besar dalam beberapa dekade terakhir. Dengan mencairnya lapisan es, Arktik tidak lagi menjadi wilayah terpencil yang sulit diakses. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi wilayah yang sangat penting secara ekonomi dan strategis. Greenland dengan letaknya yang menonjol di Arktik menjadi pintu gerbang ke kawasan ini. Itulah mengapa Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara lainnya berlomba-lomba memperkuat kehadiran mereka di kawasan Arktik. Rusia misalnya telah membangun pangkalan militer baru di kawasan tersebut, sementara Cina telah mengajukan klaim sebagai negara dekat Arktik dan meningkatkan investasi di Greenland melalui kerjasama ekonomi. Dengan demikian, Greenland menjadi titik fokus dari persaingan global yang semakin intensif. Ketika Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk merebut atau membeli Greenland, banyak pihak menganggapnya sebagai sebuah lelucon atau sekedar retorika politik. Namun, jika ditelaah lebih dalam, wacana ini mencerminkan ambisi geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Arktik. Ini jelas bahwa sumber daya alam yang melimpah di Greenland adalah salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat tertarik pada wilayah ini. Seperti telah disinggung di awal, pulau ini memiliki cadangan besar logam tanah jarang yang sangat penting bagi teknologi modern. Logam ini digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, ponsel pintar, turbin angin, hingga teknologi militer seperti radar dan pesawat tempur. Di tengah meningkatnya permintaan global untuk logam tanah jarang,
kendali atas Greenland akan memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat dalam persaingan teknologi global. Selain logam tanah jarang, Greenland juga memiliki potensi besar dalam hal cadangan minyak dan gas bumi. Meskipun eksplorasi minyak di kawasan ini masih dalam tahap awal, potensi ini sangat menarik bagi Amerika Serikat, terutama di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada minyak dari kawasan Timur Tengah. Lebih dari itu, dari perspektif keamanan nasional, Greenland memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Amerika Serikat. Pangkalan Udara Thule tidak hanya menjadi pusat sistem peringatan dini, tetapi juga menjadi titik kunci dalam upaya Amerika Serikat untuk memantau aktivitas Rusia di kawasan Arktik. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah memperkuat kehadirannya di Arktik dengan membangun pangkalan baru dan mengoperasikan kapal selam nuklir di kawasan tersebut. Maka, dengan kontrol atas Greenland, Amerika Serikat akan memiliki keuntungan strategis dalam menghadapi ancaman potensial dari Rusia. Persaingan di kawasan Arktik tidak dapat dilepaskan dari dinamika global antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Rusia, dengan wilayahnya yang luas di kawasan Arktik, telah memanfaatkan pencairan es untuk membuka rute laut baru serta mengeksplorasi sumber daya alam. Rusia juga mengklaim bahwa sebagian besar dasar Laut Arktik adalah bagian dari landas kontinen mereka, yang memberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya di kawasan tersebut. Rusia telah lama menjadi kekuatan dominan di kawasan Arktik. Dengan wilayah Arktik yang luas, Rusia memiliki lebih dari 50% garis pantai Arktik dan cadangan sumber daya alam yang sangat besar di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat kehadirannya di wilayah Arktik. Mereka membangun pangkalan militer baru, memperbarui armada kapal pemecah es, dan memperkuat pengaruhnya di jalur Laut Utara yang semakin terbuka akibat pencairan es. Kehadiran Rusia di kawasan Arktik tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga militer. Dengan menjalankan kapal selam nuklir dan melakukan latihan militer secara rutin, Rusia menunjukkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan klaimnya di kawasan tersebut. Selain itu, Rusia juga berupaya memperluas landas kontinen Arktiknya melalui klaim di PBB, yang jika disetujui akan memberinya hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Sementara itu, Cina, meskipun tidak memiliki wilayah di kawasan Arktik, telah berhasil meningkatkan pengaruhnya melalui investasi ekonomi dan kerjasama dengan negara-negara seperti Greenland dan Islandia. Dengan menyebut dirinya sebagai negara dekat Arktik, Cina berupaya memperkuat posisinya dalam percaturan geopolitik di kawasan tersebut. Pada tahun 2018, Cina merilis sebuah kebijakan untuk mengembangkan infrastruktur di kawasan Arktik dan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan tersebut, termasuk dengan Greenland. Di Greenland, Cina telah terlibat dalam berbagai proyek, seperti investasi di sektor tambang mineral serta pembangunan infrastruktur pelabuhan. Rupanya, Beijing sangat tertarik pada cadangan logam tanah jarang Greenland yang memainkan peran penting dalam industri teknologi tinggi. Bagi Cina, penguasaan atas sumber daya ini sangat penting untuk mempertahankan dominasinya di sektor teknologi global. Namun demikian, keterlibatan Cina di Greenland tidak selalu berjalan mulus. Beberapa proyek yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Cina menghadapi penolakan, baik dari Denmark maupun Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan bandara baru di Greenland yang didanai oleh Cina, yang akhirnya ditolak karena kekhawatiran tentang pengaruh geopolitik Beijing di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, tampak sangat jelas bahwa kendali atas Greenland menjadi sangat penting bagi Amerika Serikat. Dengan memiliki pengaruh lebih besar di Greenland, Amerika Serikat dapat mengimbangi pengaruh Rusia dan Cina di kawasan Arktik, sekaligus memastikan bahwa kepentingannya di kawasan tersebut terlindungi. Dalam perebutan pengaruh di Greenland, ketiga kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, memiliki agenda yang berbeda, tetapi tetap saling bersinggungan. Amerika Serikat berfokus pada keamanan nasional dan mempertahankan kondisi militer di kawasan Arktik. Rusia ingin memperluas pengaruhnya atas sumber daya alam dan jalur perdagangan laut di kawasan tersebut.
Sementara Cina menggunakan pendekatan ekonomi untuk memperkuat pengaruhnya di Greenland dan kawasan Arktik secara keseluruhan. Bagi Greenland, dinamika ini menciptakan peluang besar sekaligus tantangan yang tidak kalah besar. Satu sisi, persaingan antara negara-negara besar dapat membawa investasi dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, tekanan geopolitik ini dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi di Greenland, terutama jika pulau tersebut harus memilih pihak dalam konflik global. Sementara itu, Denmark sebagai negara yang secara resmi menguasai Greenland memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan ini. Tapi, meningkatnya perhatian global terhadap Greenland telah menempatkan Denmark di tengah pusaran persaingan geopolitik, memaksa negara ini untuk mengambil sikap tegas terhadap berbagai isu yang melibatkan Greenland. Denmark telah menguasai Greenland selama lebih dari 3 abad, tetapi hubungan antara kedua wilayah ini telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan otonomi yang semakin besar, Greenland kini memiliki hak untuk mengelola sebagian besar urusannya sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, Denmark masih bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri serta pertahanan Greenland. Maka, ketika Donald Trump mengusulkan pembelian Greenland, Denmark dengan tegas menolak gagasan tersebut. Pernyataan Perdana Menteri Denmark bahkan menyebut ide Trump sebagai absurd, yang hal ini mencerminkan sikap Denmark yang tidak ingin menyerahkan wilayah strategis ini kepada negara lain. Namun, penolakan tersebut juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh Denmark dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan Greenland, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan Cina. Selain itu, Uni Eropa juga memiliki kepentingan di Greenland dan kawasan Arktik secara umum. Sebagai bagian dari kerajaan Denmark, Greenland memiliki hubungan khusus dengan Uni Eropa, meskipun bukan anggota penuh blok tersebut. Greenland adalah salah satu mitra penting Uni Eropa dalam hal pasokan sumber daya alam, terutama logam tanah jarang. Karena itu, untuk melindungi kepentingannya di Greenland, Uni Eropa telah memperkenalkan berbagai mekanisme, termasuk instrumen anti pemaksaan atau yang dikenal sebagai ACI. Mekanisme ini dirancang untuk melawan tekanan ekonomi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina yang berusaha memanfaatkan pengaruhnya di Greenland. Sebagai contoh, jika Amerika Serikat mencoba memaksa tarif impor terhadap Denmark atau Greenland, Uni Eropa dapat mengambil tindakan balasan melalui ACI seperti membatasi akses Amerika ke pasar Eropa.